Selamat sore, halo Tribuners. Hari ini bersama saya Yuta Nasution. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kita akan mengulas sesosok profil tentunya inspiratif yang penuh dengan pencapaian-pencapaian achievement dalam hidupnya yang bisa kita jadikan motivasi buat jadi lebih berkualitas hidup kita. Nah, Tribuners, meninggalkan profesi jurnalis dan bermanuver menjadi pebisnis merupakan langkah mantap dari sosok di sebelah saya ini ya, kakak cantik ini ya. Apalagi jika bisnisnya itu sesuai passion ataupun hobi, tentu menjalankan bisnisnya itu dengan penuh sukacita dan juga berbisnis di waktu muda tentu banyak ya positifnya, full ide kreatif yang tentunya bisa untuk mendorong untuk pengembangan bisnis. Berguna sekali tentunya. Tapi selain berbisnis, wanita di sebelah saya yang cantik ini juga penyanyi karo loh, khusus penyanyi karo ya. Dan hal itu dilakukan untuk mengaktualisasikan diri menjadi lebih produktif ya kan. Masih muda, masih produktif harusnya. Dan penasaran bagaimana kegiatan wanita cantik multitalenta yang sukses berbisnis UIS? So it's the time with Averiana Barus. Nah, Tribuners, balik lagi ke Studio Tea Time. Di sebelah kiri saya sudah ada kakak cantik, Kak Averiana Barus. Hai Yuta. Panggilnya Kak Ave ya, Kak? Ya. Iya ya, Kak. Seorang jurnalis, aku bilang tadi di opening ya, yang mantap untuk menjadi pebisnis. Kita pengen tahu nih ya story-storynya seperti apa. Tapi sebelum itu kita tanya kabar Kak Ave dulu. Apa kabar Kak Ave? Kabarnya baik, sehat, dan masih semangat. Iya. Semangat ya kan? Ya iyalah, masih muda ya kan Kak? Masih Tentunya. loh, masih 17. Kesibukan saat ini apa nih Kak Ave? Ya mengurus bisnis, terus nyanyi sekali-sekali, terus memantau progres hari demi hari lah yang sudah dilakukan. Ih, pokoknya tertata ya hidup Kak Ave ini ya kan, terplan gitu ya pastinya ya. Dan Kak, ini aku bilang tadi di opening juga ya, sebelum menjadi pebisnis, ternyata Kak Ave seorang jurnalis ya. Yep. Itu story-nya untuk pindah menjadi pebisnis, memutuskan untuk jadi pebisnis, kenapa tuh Kak? Ya, aku rasa sih mungkin dulu masih mencari yang paling pas untuk dilakukan sampai tua gitu. Nah, waktu itu aku pertama lulus kuliah ya mungkin mencari yang paling related waktu itu dengan saya. Setelah itu ya mungkin jurnalis. Apalagi waktu itu kan baru pindah ke Medan dong dari Bandung. Jadi saya pikir waktu itu menjadi jurnalis itu shortcut untuk menaklukkan Medan. Gitu. Jadi iya langkah tepatnya ya. Iya dong. Tahu kan the power of jurnalis. Jadi bisa langsung banyak kenal orang, mengenal Medan lebih baik karena setiap hari mungkin berkeliling mencari berita kan, tahu ya. Jadi saya pikir saya harus bagian dari media. Lalu sebenarnya nggak berencana sampai selama itu juga, tapi lumayan lama 3 tahun. 3 tahun ya Kak. Tapi akhirnya saya pikir setelah 3 tahun saya sudah memastikan bukan ini passion saya, gitu. Jadi saya mungkin tidak mau melakukan ini sampai tua, gitu. Jadi saya terus mengeksplorasi diri. Kira-kira saya ini cocoknya di mana? Kira-kira saya ini bakal betahnya di mana, gitu. Akhirnya memutuskan resign dulu. Walaupun sudah sambil mengintip-ngintip apa yang mau dikerjakan waktu itu ya kan. Akhirnya 3 bulan setelah berhenti saya mantep untuk berbisnis. Awalnya sih membuat tas-tas begini ya, tas, dompet, aksesoris ya. Gitulah. Berarti tapi waktu jadi jurnalis enjoy kan? Ya enjoy dong, karena ya. Menurut saya itu juga bagian dari pilihan saya hidup gitu kan. Jadi setiap kali kita memilih sesuatu dan kita harus tanggung jawab, menikmatinya. Kalau nggak menikmati kan uring-uringan juga ya. Bener lah, bisa galau lah, galau merana lah tiap hari Kak Ave ya. Berarti tiap sekali-sekali pastilah ada ya. Berarti setiap pilihan hidup Kak Ave memang yang terbaik. Tapi kan kita setiap harinya pengen hidup lebih baik lagi. Iya kan, Kak? Pastilah. Itu kayaknya setiap orang ada resolusinya harus yang lebih baik lah ya kan, benar. Hari demi hari. Itu dia. Bukan cuma tahun baru aja kita. Baru, bener sih, hari demi hari sih ya. Kak, kita setiap tahun aja belum tentu resolusi tercapai. Kak Ave tercapai ya. Ya nggak setiap tahun juga, nggak selalu. Banyak juga yang gagal atau ada juga yang
tidak berhasil gitu. Dulu pernah juga usaha sebelum ini dulu apa ya, studio foto, dan itu gagal gitu ya. Artinya saya nggak fokus ke yang gagal itu. Yes. Jadi ya udahlah, pelajarannya Kak. Iya. Tapi dari situ kan kita dapat ilmu yang baru ya. Sudah kalau kita memang tidak fit join bisnis ya lakukan sendiri, mungkin dari kecil dulu. Jadi saya dulu di rumah aja dulu jualannya 1-2 biji gitu kan, di rumah jualin di rumah. Jadi nggak langsung buka langsung besar juga, enggak. Memang merintis. Ya gitu betul dari kalau orang bilang dulu dari nol, saya dari utang. Dari minus. Wow, bisnis karena dari minus. Resign kan nggak punya uang ya. Benar. 3 bulan ya. 3 bulan sempat ini ya, vakum ya. Iya, jadi waktu itu saya memanfaatkan manfaat baik kartu kredit. Jadi belanja bahan-bahan utama, bahan-bahan dasar itu dari kartu kredit. Ya udah, berarti kan dari utang dong. Iya, benar. Ya. Dan di situ saya memulainya itu bisnis rumah wis itu ya dari utang. Iya, tapi lihat ya sekarang ya kan seperti apa. Tapi sebelum ke bisnisnya Kak Afi nih ya kan, info-infonya Kak Afi juga seorang penyanyi karo ya. Tapi sebelum kita tanya-tanya Karo-nya seperti apa, menyanyikan lagu karo kah saja atau ada lagu cover lain, kalian saksikan dulu video nyanyian dari Kak Afi nih. Happy watching. Anai bolit malam nan adilakin ke nama biri terangkin pe bulanan galap ibas pusuh kuenda mama biringku kenang tambar tada nande karona mama biringku lali tandingan bujur mama biring tuh melalaku cinta. Artinya ya dari nadanya gitu mungkin ya. Nanti kita tanya nih, tadi Kak lagu apa dan kira-kira maknanya apa itu Kak? Itu lagu Kekelengen. Itu ya memang lagu kesayangan artinya. Wow, makasih. Oh enggak ya, disayangin. Oke, berarti tentang sayang. Ya biasanya sih itu general sih kepada pasangan, kepada anak. Bercerita tentang kesayangannya lah. Iya, gitu. berarti pas kan Tribuners ya, dari nadanya juga udah kayak bikin damai hati. Ternyata makna dari lagu itu juga waduh dalam ya, tentang kesayangan gitu ya. Aduh kelepek-kelepek nih kalau cowok yang nyanyiin. Enggak ya Kak, by the way Kakak udah dari kapan nih nyanyi Kak? Bergabung di industri itu kalau nyanyi memang dari dulu karena memang hobinya. Oke. Nah, tapi bergabung di industri itu tahun 2009. 2009. Nah, terus tapi karena waktu itu masih belum serius ya, karena masih kuliah juga, diabaikan, lalu kemudian bergabung lagi 2012. Tapi itu konsepnya gabung dengan orang lain ya, jadi kayak kompilasi gitu. Oh, kompilasi ya, oke. Nah, baru tahun 2017 itu saya comeback dengan saya produser sendiri. Saya produserin musik, single albumnya sendiri. Single album sendiri dengan, gitu ya. Dengan konsep yang saya punya, dengan pembaruan yang banyak sekali dari kebanyakan lagu karo waktu itu ya. 2017. Wow, Tribuners nih singer sekaligus produsernya ya. Ya. Berarti mengatur diri sendiri ya, Kak? Tetap juga sih sama tim gitu. Nah itu lagu karo dan produk-produk ini sebenarnya konsepnya sama. Apa itu Kak? Semuanya penambahan nilai dari yang sebelumnya. Jadi memang pada waktu itu saya datang dengan dianggap menggebrak karena ini kan bukan produk yang ini masih baru waktu itu di karo, karena kain karo itu masih umum digunakan hanya untuk peradatan, sakral ya Kak, acara-acara sakral. Selain dipakai di adat ya nggak dipakai lagi, disimpan di lemari gitu. Akhirnya saya berpikir ya kalau nggak dibuat menjadi barang populer,
ya akan Uis Karo akan usang di lemari. Iya. Gitu. Jadi akan usang dimakan zaman ya kan, belum Nah, tentu. itulah yang saya lakukan dan itu pun saya lakukan juga di lagu Karo. Yes. Jadi untuk pembaharuan lagi ya. Dengan konsep musik yang lebih modern, video yang lebih modern, dan tentu paket yang baru pada waktu itu. Aransemennya yang modern ya Kak ya, biar bisa lebih diterima oleh generasi milenial sekarang, biar juga nggak lupa yang sama. Dan yang paling ini dulu karena di-upload ke YouTube. Iya. Karena dulu kan masih zaman VCD ya. Jadi begitu saya upload ke YouTube orang bilang gila lu katanya gitu. Ngapain dia? Ngapain lu dapat duit dari mana gitu kan. Tapi kan setelah itu barulah mereka melek. Ternyata sekarang platform musik itu ya YouTube gitu. Istilahnya orang tuh udah istilahnya oldies sekali kalau yang ke CD segala macam ya gitu kan. Apalagi sekarang kaset kan udah nggak mungkin kaset, kan. Puter gini kan nggak mungkin. Sekarang, tapi Kak untuk merambah ke dunia industri musik ini itu sulit nggak sih Kak? Kakak ada Oh iya, kalau pada zaman itu karena musik Karo itu kan dikuasai oleh produser. Jadi artis itu memang nasibnya ditentukan oleh produser. Iya, gitu ya. Iya, jadi saya pun waktu gabung dengan produser ya menjadi artis mereka ya saya cuman bisa ikut patron yang sudah mereka buat gitu kan. Nah itu tidak membuat saya tidak nyaman karena akhirnya kayaknya bukan begini yang saya mau gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk memproduksi sendiri bergabung dengan kawan-kawan lah ya. Tapi mengaktualisasi, merealisasi apa yang saya pikirkan tentang musik lah waktu itu, bahwa musik itu juga musik Karo sekalipun walaupun tradisional ya bisa dibuat dengan rasa modern gitu. Videonya juga ya kalau misalnya kita lihat kan video-video klip daerah pada zaman itu kan ya masih monoton banget ya. Benar-benar. Di taman baru one shoot kameranya gitu aja gitu. Kalau sekarang sudah macam-macam ya Kak ya. Angle-nya udah banyak udah gitu bagus ya kan. Ya gitu. Jadi waktu itu saya dikatakan orang ya gila, sebagian terlalu berani, sebagian tapi karena bagi saya itu biasa saja gitu kan. Sudah sering kita lihat di musik-musik nasional ya sebenarnya kenapa enggak gitu kan. Benar. Pemikiran yang out of the box seperti ini kan orang anggapnya masa bisa, ternyata ya Kak Ave memulainya dahulu gitu, sudah start duluan berarti ya kan Kak. Ya seperti walaupun itu. ya tetap kontra banyak. Termasuk di UIS ya selalu dapat kontra juga. Tapi kan kalau kita memulainya dengan fondasi yang kuat, termasuk riset gitu ya, ya kita selalu punya jawaban untuk memastikan apa yang kita lakukan ini tidak salah. Iya, bahkan istilahnya mempopulerkan supaya tidak istilahnya kayak Kak Eve bilang usangnya ditinggalkan. Iya, busuk di lemari. Busuk di lemari ya, iya benar-benar. Kak, tapi apakah Kakak hanya menyanyikan lagu Karo saja atau ada cover-cover lagu lainnya? Sebenarnya pada dasarnya kalau penyanyi itu senang aja ya nyanyi, tapi yang digarap secara serius di industri memang lagu Karo. Karena bagi saya sih nyanyi itu buat video klip itu menjadi apa ya, menjadi media untuk promosi Rumah Uis juga. Sekalian gitu kan. ya Kak, pakai outfitnya gitu ya. Makanya nama Ave dengan Rumah Uis itu naiknya bersamaan. Iya. Gitu. Keren ya Tribuners ya, bareng-bareng gitu ya. Jadi sebagai seorang singernya juga lagi naik, Rumah Uis juga dibawa. Jadi gitu. nggak tahu yang mana yang saling menopang lah saya kira. Karena kan yang saya jual itu saya pakai. Benar-benar. Saya pakai yang saya jual. Jadi promosinya lebih cepat. Iya sih. gitu. Nah, tapi kalau untuk menyanyi lagu Karo ini Kak, Kakak itu ada rutinnya kah atau ada waktu-waktunya? Kalau nyanyi Karo itu kan seasonal atau musiman ya, musim kerja tahun lah kalau kita bilang pesta tahunan itu sih yang paling sering. Tapi ya kalau di sela-selanya kalau ada kegiatan event, undangan pesta, gitu nikah, ya. Gitu paling begitu aja sih. Padat ya kayaknya ya kan Kak Ave ini ya. Kalau lagi padat ya padat, kalau enggak ya santai juga, seminggu 2 minggu sebulan kayak Covid kemarin kan ya tidur aja lah di rumah. Yang kayak Covid tinggal ngedesain lah Kak, desain baju ya kan. By the way udah berapa album nih Kak? Kalau album yang kalau gabung-gabung dengan kompilasi kayaknya 4 udah ada. 4. Tapi yang saya sendiri ada 1. Setelah itu sih rajin buat single aja. Oke. Karena rilis 1 di YouTube gitu ya. Udah
kita udah nggak terlalu terpaku sama album sih. Walaupun tetap masih ada rencana buat album juga. Single kesukaan kakak, lagu kakak sendiri apa nih? Ula Persoken. Ula Persoken. Persoken artinya? Jangan dustakan. Dalam ya. Berdasarkan pengalaman pribadi. Enggak sih, bukan. Tapi setiap lagu yang kita nyanyikan itu bisa kemudian menjadi kisah kita. Kalaupun tadinya itu bukan kisah kita. Relate ya Kak jadinya ya Kak, karena bisa direlate-relatekan lah ya kan. Iya, wah ternyata dari nyanyi ini aja Kak Ave itu istilahnya kita lihat produktif sekali ya, dari awal dari penyanyi bisa lama-lama jadi produser. Karena kenapa? Pengen cari feel sendiri sama video klipnya tentunya ya kan Kak. Iya, lagu sama video klipnya. Lagu sama video klipnya tentunya. Dan sekarang ini nah ya kan, lihat sudah di depan ya, keren kali lah ini ya Kak. Kalau kata anak Medan mantap kali gitu ya. Bisnis yang dijalani kafe ini. Nah, kalian mau tahu bisnisnya, kalian saksikan video menarik berikut ini sambil kita nge-tea time dulu dong. Happy watching. Nah, nanti kalau nggak kit nggak laku. Iya, tapi pernah kok kita pakai itu, khususnya di program kita tendangan bebas ya. Cowok-cowok itu pakai produk dari Rumah Uis. Aduh, dikira pejabat loh. Itu pejabat mana ya? Itu camat dari mana itu? Paling nggak ya kan kadis mana? Waduh, naik harkat derajat martabat orang itu Kak. Pakai itu ya. Nah, Rumah Uis ini Kak sudah berapa lama Kak? Sebenarnya itu dulu namanya Uis Details, itu dari tahun 2014. Tapi itu ya masih rumahan produksinya. Rumah akhirnya pindah ke galeri yang sekarang Rumah Uis itu dari tahun 2017.
Oke. Barulah paten namanya Rumah Uis gitu. Jadi istilahnya berkembang Iya, tentunya ya Kak iya. ya. Dan tapi ngomong-ngomong menjadi seorang pebisnis ini emang cita-cita Kakak atau berdasarkan peluang? Cita-cita sih dibilang karena dulu cita-cita saya di pengacara mah. Ih, serius? Jurusannya nggak itu kan, Iya ya. udah nggak nyambung kan. Jadi saya dulu cuman bercita-cita berguna bagi nusa dan bangsa. Waduh, gitu. luas sekali ya kehidupan kafe ini ya kan. Oke, yang penting berguna aja gitu ya Kak ya. Terutama bagi apa ya, tribe masyarakat lokal kami lah. Oke. Berguna bagi Daerahnya ya. bagi Memajukan. adatnya gitu Iya. ya. Paling enggak kan bisa melakukan sesuatu untuk daerah kita, itu sih dulu. Karena dulu kan juga saya bukan tinggal di Medan, jadi begitu pulang ya apa yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya dalam pencarian inilah yang saya temukan dan saya menikmatinya. Iya sih, istilahnya untuk informasi juga kalian buat Tribuners, ini rancangan ini semua kafe kan ya, desainernya gitu ya. Ada belajar nggak desain-desain gitu Kak? Enggak. Jadi by apa nih, otodidak? Otodidak, benar. Iya. Otodidak banget. Artinya sebenarnya kan kalau saya prinsipnya kalau mau pasti bisa. Iya, benar kan prinsipnya. Kalau ya. mau ya pasti bisa. Dengan tekad juga tentunya ya kan Kak? Iya, tentu kan kita bertanggung jawab dengan kemauan kita gitu. Betul. Jadi setiap orang yang bertemu saya tuh, yang dia tahu saya penyanyi, dia tanya, "Kakak dulu sekolah musik?" gitu ya. Enggak kan? Yang tahu dia desain. Dulu Kakak sekolahnya tata busana. Iya, Oh bukan gitu kan. agak melenceng ya, tapi ternyata bisa fokus dengan hasilnya yang kita lihat sekarang ini ya kan? Iya, karena memang harus fokus ke apa yang kita inginkan. Yang lain pasti banyak. Bisa belajar itu ya Kak? Iya. Proses pembelajaran itu semua ya. Tapi Kak, by the way, sulit nggak sih memodifikasi Wiskaro ini jadi misalnya kemeja? Ya, pasti ada kesulitannya karena kan kita pasti harus belajar dulu, mencoba dalam mencoba itu kan pasti gagal ya. Kayak misalnya cakep loh ini, mewah sekali loh, mewah gitu kalau kata anak gaul zaman now. Kalau dulu kan kain karo itu tidak dibuat untuk baju. Ya, iya, untuk pakaian sehari-hari hanya ya, untuk diselendangkan gitu. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan kualitas. Toh gitu. nggak akan dicuci juga gitu. Iya, nah tapi ketika dibuat menjadi baju kan itu harus dipertimbangkan. Iya benar. Baju dan istilahnya dompet seperti ini, aksesoris ya. Terutama baju karena baju harus dicuci kan. Oh iya, apakah bagaimana nanti prosesnya? Apakah tahan gitu ya Kak? Bagaimana proses pencuciannya? Nah, akhirnya kan kita memilih bahan yang kira-kira lebih durable, lebih nyaman di badan, ketebalannya mungkin kita modifikasi supaya memang nyaman dipakai jadi baju gitu. Karena kalau kain asli yang betul-betul kayak tebel kain karo gitu, ya itu nggak nyaman dipakai. Panas gitu ya Kak? Panas, dan begitu dicuci dia susut gitu. Waduh, iya ya. Dan Kakak ngeriset itu semua? Panjang prosesnya, artinya banyak kain yang terbuang bergoni-goni gitulah. Kayak tas begini ya, banyak yang nggak jadi. Karena kan nggak presisi, kadang-kadang salah masang kancing gitu. Ya kalau proses itu kalau diinget-inget ya mahal bayar uang sekolahnya gitu. Iyalah ya. Misalnya trial and errornya kalau kata KAV bergoni-goni, waduh, berapa modal deh itu? Cuman karena masih belinya per lembar ya gagal selembar beli lagi besok. Beli kulit semeter 2 meter, sekaki 2 kaki, terus kalau gagal ya beli lagi, begitu ada uangnya. Nggak terasa. Walaupun begitu dikumpulin kan banyak juga ya yang sudah banyak bahan ujian percobaannya. Iya. Untuk jadi dapat istilahnya kayak formulanya atau desainnya yang tepat untuk baju seperti apa, untuk tas seperti apa ya Kak? Benar. Baju-baju couple juga ada ya Kak? Produknya apa aja Kak kalau dari Rumah Uis? Kalau untuk lini fashion semuanya ada kecuali sepatu. Artinya baju, headpiece, tas, aksesoris, kalung-kalung ada semuanya. Masker ya zaman sekarang ya Kak? Masker tentu ada ya, mengikuti ya lagi zaman apa karena gitu. memang begitu pula permintaan kan. Iya, permintaan pasar seperti apa. Nah Kak, kalau Rumah Uis sendiri pernah ada ikut fashion di mana aja sih Kak? Iya pasti sering lah. Kalau dulu sih bisa 2-3 kali setahun ya, Fashion Week atau pokoknya acara-acara fashion show lah untuk menunjukkan baju-baju kita yang baru, koleksi-koleksi baru. Selama COVID mungkin vakum, tapi udah mulai lagi kita biasanya sih di mall, di hotel gitu ya.
Ya, biar selain kita showing off produk yang baru, kita juga mau tunjukin ke orang-orang crowded bahwa oke, ini kain karo bisa dibuat di atas catwalk juga gitu kan. Berarti itu feedback yang kakak harapkan lah ya dari fashion itu ya. Kalau Fashion Week sih memang betul-betul kita show off gitu, bukan cari duit banget gitu. Mau kalau tapi buka tinen pasti ada ya kak di situ. Iya. Cuman tujuan utamanya itu tadi sebenarnya itu apa namanya, mempopulerkan lagi biar orang tahu. Makanya ya tujuannya sih gitu, di crowded lah, makanya mall lebih sering. Iya sih. Dan terakhir kapan nih kak? Desember tahun lalu. Desember 2021. Iya. Waduh, masih baru. Ya, semoga pandemi berakhir ya, Tribuners ya. Iya, biar kita fashion show lagi. Iya, ya kan seru. Tadi ada di videonya itu juga ada fashion show-nya itu ya kayak. Itu kerjasama kah kak? Iya, teman-teman. Itulah mungkin kalau saya bilang itu maximize yourself. Jadi jaringan saya dulu waktu bekerja sebelumnya masih terjaga sampai sekarang dan bekerja sama juga dengan mereka gitu. Artinya apapun yang kita punya itu bisa dimaksimalkan. Betul, bagus nih maintenance dari Kak Ave nih ya, ke teman-teman jaga silaturahmi ya. Karena kalau bikin pertunjukan sendiri itu besar biayanya. Iya, tentu sih ya. Karena kan kita harus bayar panggung, bayar ini, bayar itu. Tapi ketika kita bisa join dengan kawan-kawan, kita kan bisa share. Iya, betul ya kan, ide yang bagus ya Kak Ave ya. Oke, kalau di masa pandemi ini sekarang Kak, yang belum kunjung berakhir walaupun level udah makin turun lah ya. Istilah kegiatan juga sudah semakin bisa lebih normal. Gimana Rumah Uwis nih bisa survive Kak? Itu cuman dengan apa nih trik-triknya Kak? Kesabaran yang super ekstra sebenarnya. Kalau cerita tumbang ya udah hampir tumbang juga kemarin gitu. Cuman kan harusnya sih pengusaha kreatif itu nggak pernah kehabisan ide. Jadi ketika nggak ada pakaian yang laku ya itulah kita pernah juga makan dari masker gitu kan. Betul. Jadi inovasi. Melihat peluang apapun untuk bisa bertahan. Bertahan saja waktu itu artinya salah satu keuntungan pengusaha kreatif menurut saya itu mereka nggak pernah kehabisan akal gitu ya untuk kalau hari ini yang nggak laku baju ya mungkin kain, kalau nggak kain ya mungkin aksesoris yang lebih murah-murah yang bisa dijangkau. Jadi ya begitulah muter yang penting bisa bertahan. Cari musimnya ya kan, customer oriented juga apa yang dibutuhkan pasar. Benar. Pasti mau nggak mau itu harus. Itu di industri kreatif ya. Dan Kak, kalau tantangannya sendiri untuk mengembangkan bisnis fashion ini apa sih Kak? Khususnya fashion karo lah ya kita bilang. Iya, yang satu tadi kan kita itu pasti selalu berhadapan dengan mindset ini. Orang di awal-awal dulu banyak orang tidak terima apa yang saya lakukan karena mereka menganggap itu mencederai nilai dari kesakralan Uwis Karo ini ya. Tapi lama-kelamaan mereka paham bahwa saya bergeraknya itu di bidang fashion, bukan adat. Saya bilang saya bukan ahli adat, jadi saya bergerak di bidang fashion. Nah, walaupun makin kesini makin sedikit, tapi ya begitu, kita tidak sebebas mengeksplorasi busana-busana modern lain gitu. Jadi tetap karena yang kami jual ini adalah konsep gitu ya. Jadi betul-betul kita itu harus cerdas memberi narasi, cerdas menulis caption, dan bisa mengedukasi orang-orang supaya tertarik. Paling enggak tertarik dulu, nggak usah cerita jualan. Mereka tahu nih ini kain karo, kami buat begini. Baru setelah masuk edukasinya barulah jualan. Jadi step jualannya pakaian yang segmented seperti ini itu lebih repot. Iya sih ya. Walaupun ya artinya kalau kita jualan konsep, ya mungkin kalau tas begini di luar dengan motif yang umum bisa dapat 35.000. Tapi ini bisa lebih mahal karena di dalamnya saya sudah masukkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kreativitas. Gitu. Jadi bukan tantangan sih, tapi lebih ke kita sadar yang kita lakukan itu memang tidak sama dengan orang lain. Jadi caranya pun nggak boleh sama. Uniknya gitu ya, keunikannya ya kan, berarti harus lebih kreatif lebih ya Kak? Kreatif. Ya makanya kreatif itu
tetap dituntut lebih kreatif. Yes, Kak Ave ini nasionalismenya kuat kayaknya ya kan. Kalau kadang-kadang orang mau bisnis fashion tuh, Kak, kalau lebih mau menghasilkan cuan banyak, carilah yang dengan modal semurah-murahnya kan gitu kan. Produk massal kan. Produk massal, baju benar. tidur Iya. apa gitu ya. Tapi Kak Ave, waduh. Karena keren. saya pikir kayaknya bukan passion saya di situ. Saya mau mengerjakan sesuatu yang punya nilai lebih. Ya, cinta sama daerahnya juga sih ya. Tadi dia bilang ya memajukan khususnya ya. Dan Kak, tapi ini pengen tahu nih pendapat Kak Ave nih. Istilahnya apa ya? Kalau dalam masa pandemi gini, menurut Kakak berbisnis itu hambatan atau tantangan sih untuk PPKM ini untuk pebisnis? Iya, tantangan, bukan nggak. Ya, pengusaha harusnya tidak mengenal hambatan. Tantangan. Memang selama saya berbisnis, ini adalah tantangan yang paling besar. Tapi mengingat sudah 2 tahun dan saya masih berdiri, berarti bisa dilewati. Berarti kan bukan hambatan gitu. Iya, tantangan gitu. Dan ada solusinya tentunya. Gitu kita kan nggak tahu tahun depan mungkin lebih berat lagi. Kita nggak tahu. Tapi kita harus selalu ready. Ready. Dan Tribuners tadi mungkin lihat ya di videonya ya, ada orang nomor 1 di Kota Medan ya kan. Bang Bobi Nasution, abang aku manggilnya ya, kayak udah deket aja ya. Loh, memang karena dari dulu abang-abang kan. Iya kan ya, kayak dan salah satu juga konsumennya dari Rumah Uwis ya Kak ya. Nah kira-kira customer-nya siapa-siapa aja Kak? Pejabat-pejabat semua takut jadinya beli. Enggak juga, artinya kan begini, karena Rumah Uwis itu memang konsisten dan continue berproduksi hal yang sama. Jadi kan sudah menjadi brandnya bahwa kalau bicara Uwis Karo dan Fashion Karo ya ke Rumah Uwis gitu. Jadi otomatis orang-orang yang berkebutuhan akan itu ya datang. Mau itu orang besar mau orang kecil kan gitu. Ya satu-satu ada orang yang merasa perlu punya baju karo, tapi ya kebanyakan kan pelanggannya juga masyarakat umum. Walaupun memang acara-acara. Iya, tersegmen memang. Iya sih Kak ya. Tersegmen, tapi yang menengah ke bawah juga ada karena kita produknya tuh start Rp50.000 ada kok. Oke, nah Tribuners catat ya, walaupun nanti orang nomor 1 yang beli atau pejabat-pejabat, bukan berarti tidak ada segmen yang bisa kita low lagi, yang ada harga lebih low ya Kak, ya kan tentunya dipikirkan kafe lah itu ya. Iya, karena kan saya bukan mau cuma jualan sama orang kaya atau orang hebat gitu. Saya kan ini mau menjual kepada siapapun yang tertarik dan mau Uwis Karo gitu. Ini modifikasi dimodifikasi sama kafe sedemikian rupa ya. Wah, tapi Kak kalau tas ini itu ada sulit nggak sih ngolahnya Kak? Karena kan kalau baju oke lah dijahit gitu ya. Kalau tas ini sendiri kan Kak bahannya itu tidak sama dengan baju. Iya, itu tapi kan pakai alat tambahan atau gimana sih Kak? Paling mesinnya yang berbeda. Mesinnya berbeda ya. Mesinnya lebih besar ini gitu. Sama tekniknya udah pasti beda. Yang mengerjakan pun berbeda. Tukang tas sama tukang baju ya beda. Karena memang banyak kita lumayan lah. Artinya dulu, tapi memang selama pandemi itu udah dipangkas juga ada setengah. Tapi tetap dipertahankan yang harus, karena nggak mungkin kita pertahankan mereka nggak sanggup gaji ya. Gitu. Harus bisnis harus running terus itu ya kan kafe. Nah kafe kita pengen tahu nih ya Tribuners, makna bisnis Rumah Uwis ini buat kafe apa sih? Iya, kayaknya itu udah hidupku lah ya, karena hidup my dari life, situ. My life, my adventure bukan ya? Saya hidup dari situ dan saya menghidupi orang dari situ. Iya, berarti jadi itu udah bagian besar dari hidupku lah. Berarti istilahnya memang benar-benar bermakna ya Kak. Ya. Harus dipertahankan. Bahkan mungkin harus dikembangkan, harus dibanyakin lagi mungkin gitu. Biar istilahnya dengan diri kafe dan orang-orang sekitar yang bergantung dari situ. Iya. Gitu ya. Dan ini kan selain itu saya bicaranya eksistensi Uwis. Kalau tidak ada orang yang konsisten dan continue selalu berbicara Uwis, selalu ngomongin, nggak pernah bosan loh. Kayak itu katanya orang, kayaknya aku mau berbicara hal yang sama tuh berpuluh-puluh kali dan aku nggak pernah bosan. Karena harus ada orang yang mempertahankan itu. Tujuannya jelas gitu ya Kak ya. Iya. Visi misinya budaya-budaya Karo lah ya. Dan ke kafe ini ya, aku stalking ya kan ya, aku riset lah ya bahasa sekarang stalking di Instagramnya adalah sebagai seorang perempuan inspiratif Nova 2017 dan Medan Most Inspiring Award 2018. Kak, share dong momen-momen yang jadi seorang wanita inspiratif versi Nova ya. Sebenarnya
berat loh bawa namanya itu. Iya, tapi kan terpilih tuh Kak. Itu Iya. gimana perasaan Kakak saat itu? Pada waktu itu aku cuman bersyukur, aku mikir gini, karena itu kan penghargaan bukan datang dari kalangan orang Karo ya, itu kan dari nasional dan bahkan mereka mungkin tidak tahu Wis Karo gitu. Yes. Tapi waktu itu saya tersanjung bener bahwa apa yang saya kerjakan ternyata diperhatikan, bahkan bukan sama orang Karo gitu. Jadi walaupun saya nggak berharap banyak ya dihargai sama Pemda atau apa enggak, tapi begitu menyadari ternyata ada yang memperhatikan dan bahkan dihargai gitu, itu kan bentuk pengakuan. Benar. Eksistensinya si Karo eksis, Wis eksis, bahwa aku juga eksis. Cafe gitu. Sendiri ya. Benar. Nah itu kan jadinya ya sesuatu lah, artinya walaupun ada juga yang Medan kan. Walaupun itu bukan piala emas gitu ya, tapi bagi berat saya berat juga. Tapi berat ya. Mereka mengakui itu, memperlakukan kami waktu itu diundang ke Jakarta dengan betul-betul seperti seorang hero gitu. Itu kayaknya rasa yang susah dibeli lah, nggak akan terbeli gitu. Istilahnya ya memang sosok idola lah ya kan, akan menjadi sosok yang jadi panutan lah ya. Mudah-mudahan sih, masih belajar juga menjadi, karena kan namanya juga manusia kan kadang-kadang nakal ya. Iya ya, tapi kan pasti kriteria yang dari inspirasi perempuan inspirasi Nova ini, apalagi skala nasional ya kita tahu lah ya kan, ketat kan, dan Cafe berhasil. Karena waktu itu dari Sumatera cuman 2 orang, Lampung sama Medan. Wah. Sisanya dari Kalimantan, dari Sulawesi gitu. Oke, dan perasaan Kakak dapat penghargaan segitu ini? Wah, itu kayaknya susah diungkapkan, tapi saya merasa apa yang saya lakukan nggak sia-sia gitu. Iya sih ya. Ternyata nggak sia-sia, ternyata gitu. Hasilnya manis ya kan, kayak kafe yang manis ya. Aduh, aku ngapain sih ini jilat ya. Dan Kak, kira-kira target yang mau dicapai ke depannya nih apa nih Kak Ave nih? Mau bikin brand rumah Uwis atau Uwis Karo yang sendiri tuh lebih populer yang pasti. Artinya nanti orang sudah dengan rela memakai walaupun bukan orang Karo atau bukan irisan Karo gitu ya. Ika rela sih Kak. Pakai. Artinya mereka rela mengeluarkan uangnya. Maksudnya kan kalau kita membeli kan berarti ada kerelaan. Iya, betul. Gitu. Rela mereka, kenapa kita dengan bangga beli barang-barang branded dari luar negeri? Bahkan kita mau mengeluarkan uang kita ratusan juta gitu, hanya untuk membeli tas yang branded gitu. Berarti kan karena memang brandnya kuat. Nah, mungkin walaupun ini berlebihan, tapi saya berpikir kenapa tidak suatu saat Wis Karo atau fashion Karo itu menjadi produk yang branded lah istilahnya. Menembus pasar branded gitu ya Kak ya. Yang jadinya orang kalau punya ini udah naruhnya di atas ya. Di atas meja, terus mata tolong kesini semua gitu ya. Karena kebanggaan ya Kak. Kalau kita misalnya pameran Wis lah katakan ya, dipamerkan Wis begitu aja, ya udah, maksudnya udah segitu doang gitu ininya. Orang nggak akan pakai kain sarung atau songket ke mall kan? Iya, tidak. Jadi kita harus buka mata bahwa ini momennya memang nggak bisa se-straight itu. Iya, benar. Kita harus memasuki segala lini gitu. Yes. Makanya rumah Wis juga masuk ke interior, ke sarung bantal, gordin segala macam gitu. Kalau bisa memang Wis itu sudah meraja dan bisa ada di mana-mana. Sampai ke sarung bantal sama gordin nih kepikiran sama Kak. Tapi kalau gordin Kak keren juga sih Kak. Iya, ya walaupun detailnya aja gitu, nggak mungkin semua ya mahal ya Kak. Kalau kayak ini kan juga detailnya saja gitu ya Kak ya, detail-detail aja ada Wis Karonya. Karena memang sekarang kan zamannya begitu ya, sedikit tapi menarik. Manis gitu ya, tapi menarik gitu ya. Cerdas ya wanita Sula ini ya, udah sampai kemana-mana ya pikirannya. Oke, nah Kak pengen tahu nih, siapa sih motivasi terbesar dari Kak Ave di hidup Kak Ave? Orang tua lah yang pasti, karena orang tua saya itu orang tua yang sangat sederhana ya, bahkan mereka itu SMP pun nggak lulus gitu, tapi saya berhasil membuat seorang anak seperti ini loh. Ya. Karena mereka memang mereka nggak sekolah mungkin karena keadaan gitu. Mereka berhasil menyekolahkan saya sampai master itu kan karena memang saya selalu balik lagi ke mereka.
Ya kalau bisa dibilang ya harapan mereka itu kakak lanjutkan lah gitu ya. Ya. Yes. Mereka berdua lah, mama bapak. Wow, orang tua, aduh, so momen menyentuh ya buat kalian yang masih punya orang tua ya, bahagiakan tentunya. Dan yang terakhir nih Tribuners ya di cafe di Tea Time episode cafe ini kita share dong Kak ke Tribuners yang lagi nonton. Kira-kira versinya Kak Ave ini gimana sih bisa menjadi inspirasi buat orang lain, menjadi seorang yang inspiratif versi Kak Ave. Yang pasti jangan berfokus pada yang gagalnya. Oke. Karena setiap kali kita mengingat kita gagal, kita nggak akan bisa fokus. Nggak bisa maju ya? Nggak bisa mencapai yang lain gitu. Jangan fokus ke yang buruknya. Bahkan mau melihat orang pun ya jangan fokus ke yang buruknya. Karena selalu, misalnya cara kita memandang sesuatu ya. Begitu saya posting, saya pakai pakaian bagus, gitu kan, karena sering ya. Padahal saya kan niatnya jualan ya. Tapi mungkin orang bilang, pamer kali gitu. Kenapa kita nggak melihat sisi yang lain? Aku juga bisa loh bikin baju kayak gitu. Nah itu artinya pandangan kita itu mungkin sedikit geser ke yang lebih positif. Berarti merubah mindset ya, Kak? Ya. Melihat yang tidak kebanyakan orang lihat. Yes. Wah itu dia, matanya harus jeli itu ya kan, lihat peluang ya tentunya. Ya karena kalau kita berpikir seperti kebanyakan orang, kita akan menjadi orang kebanyakan. Yes, tidak unik, tidak ada yang spesial. Kalau kita kalau kita berpikir spesial, otomatis kita akan menjadi orang yang spesial juga. Setuju, itu dia. Simple loh, simple. Kak Ave, simple aja ya, pokoknya kalau diterapkan nggak harus jadi bisnis fashion, pokoknya passion kalian, lihat ya Kak, passion kalian lihatlah. Usaha apapun kan kalau kita fokus sama yang spesial ya keluarnya akan spesial gitu. Iya benar ya kan, fokus itu tadi. Nah terakhir, tadi aku bilang terakhir, ini terakhir lagi karena aku baru ingat ada request dari produser kita buat Cafe nyanyikan lagu. Tadi lagu apa ya? Lagu apa ya produser, nih lagu apa tadi produser? Oh gitu. R kata pet. Ya. Artinya Kak? Berbunyi pet itu kayak belalang yang besar itu. Oke, boleh kita kenapa produser kenapa request itu? Iya nggak tahu nih Kak. Jarang-jarang produser mau ngomong nih Kak kalau ada narasumber ya. Oke, boleh dong Kak, spesial ya buat Tea Time. Ini loh spesial banget karena biasanya saya kalau nggak ada musiknya itu susah nyanyi. Iya oke. Berkata pet iduru dalinturan dalinku lau idaharkan ku tanta pet rendeate kundalai dale naringate kurusur turang ku inget kena rusur kita sirang lanai jumpa. Wow, merdu kali ya Tuhan. Gak usah nangis gitu ya. Oh ini kayaknya yang menyentuh ya Kak? Ya itu lagu perpisahan. Oh serius Kak? Ya. Waduh jangan, kenapa ya produser request lagu itu ya, mau berpisah sama siapa ya? Atau momen ya kan, aduh ya udahlah. Segitu aja Tribuners Tea Time kita hari ini. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan, semoga menginspirasi buat kalian ya, dan thank you Kak Ave sudah hadir di Tea Time, meluangkan waktunya berbagi. Semoga sukses kita semua. Ya amin. Pemirsa semoga juga. Sukses juga Rumah Wisnya ya kan. Dan kapan lagi hostnya pakai baju Rumah Wis sih? Nanti dong ya. Kasih langsung. Oke, kita pamit undur diri. Akhir kata saya Tana Setian bersama Averiana Barus dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Selamat sore, bye bye.